Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Programmer Newbie. Masih melanjutkan seri belajar OOP-nya. Kali ini saya mau bahas tentang interface dan abstrak kelas. Nah, apa sih interface itu? Ibaratnya kalau kita punya buku, di buku itu kan di depannya ada daftar isi. Nah, daftar isi itu kan nggak ada penjelasan lebih detail, hanya cukup halaman sekian pembahasan tentang ini, halaman sekian tentang bahas tentang ini, kayak gitu. Nah, interface kurang lebih seperti itu. Interface itu merupakan kelas yang berfungsi untuk menyeragamkan bentuk kelas yang kemudian memungkinkan untuk implementasinya secara spesifik di kelas yang implementasikan interface tersebut. Nah, seperti itu seperti yang saya bahas tadi. Kalau dicontoh di dunia nyata, di sebelah kiri ada manusia. Yang manusia itu pasti bisa bernafas, bisa tidur, dan bisa makan, ya enggak? Manusia. Nah, kemudian manusia itu ada yang berprofesi sebagai gitaris. Contoh kecilnya di sini. Nah, sebagai gitaris dia harus bisa bermain gitar dong. Makanya dia punya function di sini tak tulis gitaris itu bisa bermain gitar. Ada lagi nanti mungkin yang berprofesi sebagai koki. Manusia yang berprofesi sebagai koki. Jadi dia harus bisa masak seperti itu. Nah, kemudian cara kokinya masak itu terserah nanti kelas yang implementasi. Jadi sama-sama koki, sama-sama bisa masak, tapi cara masaknya beda. Kayak gitu. Sama-sama manusia yang berprofesi sebagai gitaris, sama-sama bisa bermain gitar, tapi cara bermainnya beda. Ngerti ya dari sini ya? Itu dari studi kasus di dunia nyata. Sekarang dari sini, dari contoh ini kita coba programnya ke kode, implementasi ke kode program. Nah, ini contoh dari video sebelumnya tentang enkapsulasi. Kita coba buat kelasnya di ini, coba kita hapus saja ya. Ini coba kita hapus, kita ganti sesuai dengan contoh yang tadi kita bahas di slide. Ada kelas manusia. Oke. Ini kan manusia bisa bernapas, tidur, dan makan. Berarti ada function public function bernafas. Sederhananya bernafas dengan paru-paru. Kemudian ada lagi function tidur. Function kok function tadi echo tidur di malam hari. Kemudian ada lagi ada makan. Nah, ini contoh sederhananya. Kemudian kita ada, nah, interface itu di depannya ada sintak interface kayak gini. Kita buat interface koki. Oke. Kemudian kokinya ini memasak. Udah gini aja. Kemudian ada ada interface lagi gitaris. Jadi ada function apa tadi? Bermain gitar. Nah,
kita ada dua interface koki sama interface gitaris dan juga ada kelas manusia. Kemudian manusia ini coba kita extend ya, atau langsung di sini nggak apa-apa. Jadi manusia ini kebetulan ada, semua manusia itu kebetulan adalah bisa memasak dan bisa bermain gitar. Jadi ini oke gini. Nah, ini langsung ada tanda merah, berarti dia harus implementasi implement function yang ada di kelas koki. Nah, ini di echo masak air ini. Kemudian ternyata semua manusia juga seorang gitaris, jadi dia juga harus implement ke gitaris. Nah, jadi di sini juga harus ada function yang bermain gitar. Nah, seperti itu. Echo main gitar dengan contoh kayak gini. Nah, kebetulan untuk selanjutnya untuk membuat kelasnya, objeknya new manusia seperti ini biasa. Kemudian kita panggil fungsinya seperti biasa, contohnya bermain gitar seperti ini. Nah, tapi di sini kemudian sebelum saya jelaskan pemakaiannya, ini kan ada interface koki dan gitaris. Nah, untuk kelas yang untuk mengimplementasikan interface harus disertai dengan, setelah nama kelas ada sintak implement, terus nama interface. Nah, setelah ini untuk satu interface, atau kalau untuk lebih bisa dipisahkan dengan koma. Jadi dia implementasi ke koki dan gitaris kayak gitu. Kemudian setelah kita implement, kita harus buat fungsinya, implementasinya seperti ini. Nah, gitu. Kemudian rasanya kok nggak adil ya kalau semua manusia bisa memasak dan bermain gitar. Kita harus buat kelas turunnya aja kayak gitu. Mungkin gini, ada lagi kelas apa? Kelas chef. Ini ya, kelas chef ini, chef kan nggak mungkin hewan kan, berarti dia harus extend ke manusia. Kemudian chef ini bisa memasak, berarti dia implement ke kelas, ke interface koki seperti itu. Nah, di sini kokinya di sini kita hapus, kemudian yang memasak kita pindah ke kelas chef. Nah, seperti ini kan lebih masuk akal. Kemudian ada lagi kelas musisi. Ya wes, kelas musisi yang extend ke manusia. Kemudian kelas musisinya ini implement ke gitaris karena dia musisi yang khusus bermain gitar, contohnya kayak gitu. Kemudian yang ini kayak gini. Ini teknik cepat, bahannya kayak gini. Kemudian ada lagi kelas gitaris blues, extend ke manusia, implement ke gitaris. Nah, bermain gitar
Echo, teknik blues scale, ibaratnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau gini kan lebih masuk akal dong. Ada manusia biasa, kemudian ada chef yang harusnya bisa memasak, kemudian ada gitaris shredder yang gitaris cepat gitu, ada lagi gitaris blues, sama-sama gitaris dan sama-sama bermain gitar, tapi tekniknya beda, seperti itu. Sekarang kita coba contoh. Sekarang buat berarti Spotify new gitaris shredder. Nah, Spotify ini harusnya bisa bermain gitar. Nah, ini kan. Kemudian ada lagi siapa kalau blues ya? Aku gak lupa. Gugun Blues Shelter. Gitaris blues. Oke, gugunnya ini sama-sama dua gitaris, satunya gitaris shredder, satunya gitaris blues. Kita coba di running. Nah, satunya teknik dengan cepat, satunya blues scale. Nah, kira-kira kayak gitu implementasi dari interface. Oke, sekarang kita lanjut bahas yang selanjutnya. Ini tadi. Kemudian abstract class merupakan kelas yang abstrak dan tidak bisa untuk diinisialisasi menjadi sebuah objek langsung. Ditandai dengan sintaks abstrak di saat pembuatan kelas. Berfungsi untuk menyeragamkan metode, sama seperti interface. Kemudian kita contoh abstrak class. Nah, sekarang yang mana enaknya yang dibuat? Ini manusia aja ya. Kelas manusia ini kalau seperti ini adalah concrete class. Jadi dia bisa langsung dibuatin objek seperti ini. Contoh, Doni new manusia. Echo Doni makan. Seperti ini. Kalau dijalankan makan semuanya. Nah, ini bisa seperti ini karena ini concrete class. Nah, untuk dijadikan abstract class jadinya seperti apa? Jadi ini ada abstract class. Nah, seperti ini. Terus fungsinya seperti apa? Sekarang kita coba. Salah satu function di sini kita buat jadi abstrak juga. Abstrak public function tidur. Nah, oke. Sekarang bedanya apa? Nah, sekarang lihat di semua kelas yang extend ke kelas manusia, dia ada error merah di sini. Nah, kalau aku klik ada pemberitahuan kita harus implementasi kelas yang ada di kelas abstrak yang ada di kelas manusia. Ini contohnya tidur. Jadi contohnya ya, save-nya ini dia tidur jam 12 malam. Oke, save. Sekarang shredder kita gampangin aja ya. Berarti kalau shredder itu artis itu tidurnya tidur mulai jam 1 malam. Oke, kemudian di gitaris blues juga
tidur, terserah, dia pengangguran. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah, error kan? Kok error? Ini ada cannot instant abstract class manusia. Nah, ini ada error. Kenapa ada error? Karena ini manusia ini kita jadikan kelas abstrak. Jadi abstrak itu nggak bisa dijadikan, tidak bisa langsung dijadikan objek. Harus diturunkan ke kelas konkretnya dulu, baru kelas konkretnya yang dijadikan objek. Seperti itu. Ini ada chef. Kita coba aja Doninya ini adalah seorang chef. Tadi kan bermain gitanya sudah, sekarang kita coba yang itu ya, makan aja ya. Tidur. Semua kita coba yang function tidur. Ini Doni juga tidur. Chef, shader, sama blues. Nah, chefnya tidur jam 12 malam, yang shreddernya tidur jam 1, yang bluesnya tidurnya terserah. Nah, seperti itu pemakaiannya. Kemudian kita lihat fungsinya apa sih kok harus pakai abstract class. Jadi gini, sama-sama seperti interface ya, tapi kalau interface dia hanya khusus function yang public. Kita jelaskan lihat di slide selanjutnya. Nah, kemudian abstract class dia bisa punya function konkret seperti ini, ya kan? Ini bisa melakukan sesuatu, dan juga bisa punya function abstrak seperti ini yang nanti harus diimplementasikan di kelas konkret yang menjadi turunan dari subclass dari kelas manusia. Kemudian sedangkan di interface dia nggak punya function konkret, dia cukup punya seperti ini abstrak function namanya. Seperti ini, dia nggak punya implementasinya langsung, dan diimplementasinya harus di kelas yang mengimplementasikan dia. Contoh ini memasak. Nah, di ini baru dibuatin kelas konkret objek function konkretnya. Kemudian di abstract class selain tadi bisa punya properti dan method ini, kemudian dia ininya bisa public, bisa protected seperti ini. Sedangkan di interface dia nggak bisa selain public, jadi kayak gitu. Dan ini yang sudah saya jelaskan semua, perbedaannya kayak gitu. Jadi dia sama-sama untuk menyeragamkan kelas. Contoh, ini kan ada function tidur. Semua manusia harus bisa tidur dong, tapi tidurnya macam-macam. Kalau chef tidurnya jam 12 malam, contoh ya. Kalau gitaris, shredder tidurnya jam 1 malam kayak gitu. Sama-sama bisa tidur tapi tidurnya beda-beda. Ini kegunaan abstrak sama interface kayak gitu. Koki sama-sama bisa memasak, tapi mungkin nanti ada chef apa gitu kan, kayak gitu. Nah, sekian penjelasan. Cukup sekian video kali ini mengenai interface dan abstract class. Kita lanjut di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.